di surah Al-Hijr, ya. Surah Al-Hijr ayat kelima, ya. Allah SWT berfirman, ma tasbiqu min ummatin ajalah wa ma yastakhirun. Tidak ada satu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penangguhan atau penundaannya. Apa itu ajal? Ajal itu adalah batas akhir yang ditetapkan. Jadi ketika sesuatu itu sudah mencapai batas akhirnya, maka itu dinamakan dengan ajal. Ketika misalnya keberadaan kita di dunia ini sudah mencapai batas akhirnya, maka itu disebut dengan ajal. Makanya kematian itu biasa dinamakan dengan ajal. Tapi ajal tidak harus kematian, Pak. Tidak harus kematian. Pokoknya ajal itu batas akhir yang ditetapkan. Seandainya misalnya, mohon maaf, kita terlibat utang piutang ini, terlibat utang piutang, dan ada waktu yang ditetapkan, Pak, saya mau pinjam buatnya ini. Kapan dikembalikan, Ustaz? Pokoknya paling lambat tanggal 5 Januari. Maka 5 Januari itu namanya ajal, karena dia batas akhir. Nah, satu kaum itu, satu kaum kan biasanya satu bangsa, satu negara, satu kaum itu mengalami perubahan-perubahan dalam perkembangannya, mengalami perkembangan. Ya, pada awalnya kecil, kemudian masa perkembangan, masa kemajuan, tapi pada akhirnya nanti akan ada masa kemunduran dan juga kehancuran. Itu satu kaum. Maka ketika dikatakan ajal satu umat, ajal satu bangsa, itu tidak harus dipahami ajal itu kematian. Tapi ajal itu artinya batas akhir dari bangsa itu. Sehingga sering itu ada ayat di Al-Quran yang mohon maaf biasa diarahkan hanya kepada kematian saja. Walikulli ummatin ajal. Pak, itu bicaranya konteks umat itu sebetulnya. Walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat itu ada ajalnya. Ada batas akhirnya. Umat itu nanti akan berakhir. Fa idza jaa ajaluhum, apabila ajal mereka sudah tiba, jadi itu konteksnya konteks kolektif, bukan kematian individu orang per orang. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Mereka tidak bisa menentukan dan bisa juga memajukannya. Sama ayat ini kan konteksnya bicara tentang umat. Kita lihat misalnya pada ayat yang keempat, Allah sebutkan di ayat yang keempat, wa ma ahlakna min qaryah, kami tidak menghancurkan, kata Allah ini, kami tidak menghancurkan atau tidak membinasakan satu negeri illa walaha kitabun ma'lum, kecuali sudah ada ketentuan yang ditetapkan. Jadi kehancuran satu negeri itu tidak ada ketetapannya. Jadi bicara tentang kehancuran negeri. Ayat keempat sebelum masuk ayat kelima. Baru dilanjutkan ayat yang kelima. Suatu umat tidak bisa mendahului ajalnya. Tidak bisa dia mendahului waktu yang Allah tetapkan untuk kehancurannya, tidak bisa juga untuk menundanya. Itu konteks pembicaraannya. Tapi ada pun yang ditanyakan tadi tentang bunuh diri itu, kita akan kembali lagi kepada persoalan apakah itu sudah ditakdirkan Allah atau tidak. Jadi sebelum sampai ke takdir, jadi kita harus bicara tentang ilmu dulu. Bicara ilmu, kemudian bicara iradah, baru bicara takdir atau kudrahnya Allah. Jadi ada ilmu, kemudian ada iradah, lalu ada kudrah. Apa itu ilmu? Ilmunya Allah. Ilmu itu sifat intisaf, sifat yang menyingkap segala sesuatu. Sehingga ilmu Allah itu meliputi segala hal. Baik itu yang sudah terjadi menurut ukuran kita manusia, karena bagi Allah tidak ada istilahnya sudah, sedang, akan. Allah itu tidak dibatasi oleh Allah. Cuma kita ini manusia dibatasi waktu. Jadi Allah tahu yang sudah terjadi, yang sebentar terjadi, yang akan terjadi. Bahkan Allah tahu yang tidak terjadi pun Allah tahu. Seandainya terjadi akan bagaimana kejadian itu Allah tahu. Saya kira yang perlu dijelaskan aja bagian akhir ini, Pak. Apa maksudnya? Allah tahu yang tidak terjadi, kalau terjadi bagaimana kejadiannya. Contoh, saat ini kita ada di masjid, kita ada di masjid yang ikut pengajian, berarti kita tidak ada di tempat lain. Tapi Allah tahu, Pak, seandainya tadi kita memilih untuk tinggal di rumah misalnya,
atau kita memilih untuk pergi ke tempat yang Allah atau ini kejadian akan kita alami. Meskipun itu tidak terjadi, tapi Allah tahu seandainya terjadi, begini kejadiannya. Buktinya apa? Allah sebut di Al-Quran, itu orang kafir yang sudah mati, orang kafir yang sudah mati. Seandainya dihidupkan lagi, dia tetap akan memilih kekafiran. Ini kan tidak terjadi. Orang kafir yang sudah mati itu tidak dihidupkan lagi, tapi Allah tahu seandainya dihidupkan kembali, mereka akan memilih kekafiran. Jadi saya ulangi, ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Tapi ilmu ini bukan sifat taksir. Dia tidak mempengaruhi. Ilmu itu sifat inkisah, meningkat tapi tidak mempengaruhi. Bukan karena ilmu sesuatu itu terjadi. Ya bukan sifat taksir. Saya berikan perumpamaan Pak ya. Walillahi masalul a'la. Meskipun Allah jauh untuk diperumpamakan, tapi ini untuk memudahkan saja dalam memahami. Contoh Pak, untuk menunjukkan bahwa ilmu itu bukan sifat taksir, tapi dia sifat inkisah. Misalnya, katakanlah ini Muhammad, misalnya Bapak dikasih Allah ilmu, tahu masa depan. Jadi dikasih ilmu tahu masa depan. Ini contoh saja. Sehingga Bapak tahu bahwa mulai besok akan turun hujan deras dan itu akan berlangsung selama 1 minggu berturut-turut. Hujan deras terus sehingga Makassar akan kebanjiran. Ini contoh saja. Ya. Jadi Bapak tahu itu bahwa mulai besok ini turun hujan deras. 1 minggu berturut-turut begitu terus sampai terjadi banjir. Nah kira-kira kalau itu terjadi setelah 1 minggu banjir, wajarkah kalau rame-rame kita ini Pak penduduk kota Makassar ini rame-rame mendatangi rumah beliau, kita datangi rumah beliau, lalu kita marah-marah gara-gara kita ini Pak yang tahu bahwa akan terjadi hujan deras, terjadi banjir, kami jadi kebanjiran. Kira-kira wajar tidak Pak kalau kita datang dan marahi karena ilmunya itu? Tidak. Beliau akan baca, memang saya tahu, tapi bukan pengetahuan saya yang membuat terjadi banjir. Jadi sifat ilmu itu bukan sifat taksir ya, tapi dia sifat inkisah, sifat meningkat. Allah itu sudah tahu bahwa si A ini akan memilih untuk bunuh diri. Allah tahu itu, tapi bukan karena pengetahuannya Allah kemudian si A itu bunuh diri. Bukan karena pengetahuan Allah, tapi Allah tahu. Biasanya pertanyaannya apakah Allah sudah tahu si A itu akan bunuh diri? Allah sudah tahu. Tapi apakah gara-gara ilmunya Allah kemudian si A itu bunuh diri? Bukan. Nah setelah sifat ilmu itu beda ke sifat irada. Irada itu sifat taksis, mengkhususkan. Dan gini, sebetulnya sebelum saya lahir ke dunia, sebelum saya lahir, kan saya berpotensi lahir sebagai laki-laki, berpotensi juga lahir sebagai perempuan. Iya betul. Sebelum saya lahir, ada kemungkinan saya lahir laki-laki, ada kemungkinan saya lahir perempuan. Allah sudah tahu bahwa saya akan lahir sebagai laki-laki. Tapi sekali lagi, pengetahuan Allah itu bukan itu yang membuat saya lahir sebagai laki-laki. Karena pengetahuan itu sifat inkisah, bukan sifat taksir. Bukan ilmu itu yang mengkhususkan, yang memilih di antara berbagai kemungkinan. Lalu sifat apanya Allah? Yang memilih itu namanya sifat irada. Sifat iradanya Allah. Jadi dengan sifat irada itu dipilih. Ini kemungkinan laki-laki, kemungkinan perempuan. Dengan sifat irada yang merupakan sifat taksir terpilih. Kemudian kita wujud di dalam kenyataan. Lalu di mana letak posisi manusia di sini? Posisi manusia begini. Allah itu memberikan kepada manusia, kita ini dikasih oleh Allah SWT kemampuan untuk memilih. Waman syaa falyu'min, waman syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman, silakan beriman. Siapa yang mau kafir, silakan dia kafir. Kita dikasih pilihan oleh Allah SWT dan kemampuan untuk memilih. Sama Pak ya. Tadi waktu kita di rumah, siapa yang mau datang ke masjid, datang ke masjid. Siapa yang tidak mau, tinggal saja di rumah. Waktu kita sudah salat maghrib tadi Pak, kita bisa memilih. Yang mau tinggal ikut pengajian, silahkan tinggal. Yang mau pulang ke rumah, silahkan pulang. Kan bisa. Apakah kemudian kalau seandainya tadi kita mau pulang ke rumah, Allah tahan kita, tidak boleh pulang ke rumah, harus tinggal di sana? Tidak. Dikasih kita kemampuan memilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena pilihan itulah ada namanya pahala dan dosa. Ada namanya pahala dan dosa. Kalau tidak ada kemampuan memilih, tidak ada itu pahala dan dosa.
matahari, bulan itu semua tunduk sama Allah, tunduk semua. Tapi itu bukan pilihannya, keterpaksaan, maka tidak ada pahalanya. Tapi kalau kita manusia ini tunduk kepada Allah, itu pilihan, karena itu ada pahalanya. Tapi sebaliknya, kalau kita arahkan kepada kemaksiatan, pilihan kita ada dosa. Jadi orang itu bunuh diri, dia yang memilih cara itu untuk mengakhiri hidupnya. Tapi Allah tahu, Allah tahu. Jadi akan memilih itu. Dan Allah SWT mengizinkan itu terjadi. Kalau Allah tidak mengizinkan terjadi, pasti tidak akan terjadi. Nah, terus kaitannya dengan masalah doa panjang umur. Boleh Pak kita berdoa itu minta umur yang panjang kepada Allah. Para ulama sahabat berdoa kepada Allah. Cuma jangan cuma minta umur panjang, minta juga amal yang baik. Allahumma tawwil umri wa hassin amali. Ya Allah, panjangkan umurku dan perbaiki umurku. Mungkin maksudnya apa ada gunanya itu mulia? Doa umur panjang itu sementara aja sudah ditetapkan. Nabi bersabda, la yuraddul qada, la yazidu fil umri illa al-bir, wa la yuraddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan, dan tidak ada yang bisa menolak qada kecuali doa. Itulah sebabnya yang namanya ajal itu dua macam, itu ajal. Ajal itu dua macam. Ayatnya di surah Al-An'am ayat 2. Wallazi khalaqakum min tin, dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah. Summa qada ajal. Setelah itu Allah tetapkan satu ajal. Ini ada satu ajal ini. Wa ajalun musamman indah. Ada lagi ajal yang lain di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Summa antum tamtarun, tapi kalian masih ragu-ragu juga. Jadi ajal ada dua macam. Ada ajal yang masih bisa berubah, ada ajal yang tidak bisa lagi berubah. Sama dengan laut. Laut itu ada dua macam. Yang sering disebutkan selalu lauh mahfuz saja, catatan yang ada di lauh mahfuz. Padahal sebetulnya yang namanya laut itu ada dua macam. Ayatnya ada di surah Ar-Ra'd. Allah SWT sebutkan bahwa ada yang disebut dengan lauh mahfuz, ada yang dinamakan dengan lauh al-mahwi wal isbat. Lauh al-mahwi wal isbat. Al-mahwi wal isbat itu artinya ada yang bisa dihapus dan ada yang bisa dipertahankan. Jadi ada dua macam lauh, dan dua macam catatan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ajal itu juga ada dua macam. Nah, oleh karena itulah doa panjang umur itu tetap ada relevansinya, ada gunanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala bisa memanjangkan umur seseorang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.